Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomolebita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir bersama kita. Mudah-mudahan dari usaha beliau sehingga Allah memberikan keberkahan, tamanya menjadi amal-amal untuk kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Tibaso yang sempat juga hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang dan kehidupan yang berkah. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Andre Guruta yang sempat hadir, terkhusus panitia pelaksana dan juga kepada seluruh pengurus masjid dan ibu-ibu majelis taklim yang sudah bekerja semaksimal mungkin demi terlaksananya kegiatan ini. Alhamdulillahi wa syukrillah wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Peristiwa Isra dan Mi'raj, dua aga-aga yang menjadi kajian pokok ulama kita dari dulu sampai hari ini dan dunia akan kiamat. Tapi perlu sampaikan, peristiwa Isra itu bisa dilogikakan, tapi peristiwa Mi'raj sampai hari ini hanya ulama hakikat yang sering membicarakannya. Magai makadaka peristiwa Isra wedding ilogikakan secara ilmiah, nasabak magai kecanggihan teknologi saat sekarang ini justru bisa mengungkap apa yang pernah dialami oleh Rasulullah. Kegayaro HP ya katanya makoko yang Android yang sudah canggih itu bisa melihat wajahnya orang dengan video call. Jadi weddingi mah video call. Okoi makkatawe melaksanakan ibadah umrah, kita bisa terkoneksi dengan melihat wajahnya berputar di depan Ka'bah hanya menggunakan aplikasi video call. Jadi itu hal yang tidak mustahil. Dalam sains, angka apa agak-agak nakaji tau pandriteh sampai saat ini sudah tembus pada 5. Tapi iero nabitta narampe wattunna napaturu pong Allah Ta'ala koram melebih maka day nabitta 70 cahaya yang turun ketika Al-Quran itu diturunkan. 35 cahaya okupanni atau malaikat Jibril dan 35 cahaya di sayap kirinya, jadi pas 70. Siaga cahaya nalolongat tawe makokoy berdasarkan kajian ilmiah mulai dari peristiwa Isra Mi'raj
sampai hari ini kona kaji teh secara teknologi napai 5. Yang pertama adalah Bluetooth, infrared, BlackBerry, kemudian hologram yang ditemukan. Terakhir ada namanya black hole yang masih dikembangkan. Ya komakadai Bluetooth mentransfer data secara jarak dekat, infrared juga begitu. Tapi angka ya senero BlackBerry yang bisa komunikasi luar angkasa. Dia sedi ya semi telepon. Tapi sebenarnya BlackBerry itu adalah salah satu jenis cahaya yang wadingnya rubai suara menjadi cahaya, cahaya menjadi suara. Pak ya kok kui ulang ngetawe dena tembus bisa komunikasi ke sampai ke bumi kecuali harus berubah dari cahaya menjadi suara. Jadi itu yang dipakai aplikasi yang disebut dengan BlackBerry. Kemudian hologram, Jepang sekarang sudah pakai. Jadi bisa mengajar di 3 universitas dalam waktu yang bersamaan hanya menggunakan hologram. Yang ini tetap tongo kiolona tapi dia gak tahu nah. Kendroi okumi bola na monro itu menggunakan hologram. Enapai 5 cahaya na runtu tawe, na 70 cahaya na kurangi. Jadi angka mo pa 65 cahaya de na lolongang itawe. Dari situlah rahasia Al-Quran tidak bisa diungkap secara keseluruhan letu Yesuwe. Kemudian agak kaitan nasi bawa peristiwa Isra dan Mi'raj. Ia kotomelo macurita wali. Mukjizat kalau Nabi, karama kalau para waliullah, para aulia itu disebut dengan karamah. Ia ko tau pandrita maka dai maunah. Jadi ia ro tau pandrita tariolo termasuk ke Khalil Bangkalan dan ulama-ulama waliullah termasuk guru Tasada almarhum al-maghfurlah. Di sini berkat ilmu beliau sehingga dia tanamkan keberkahan di Kabupaten Wajo ini. Saya punya salah satu orang yang tahu betul itu. Misangi karamahnya guru Tasada almarhum al-maghfurlah. Saya pernah bicara langsung itu di Kolaka Utara. Sitonganna atau Belawah yang pernah melihat guru tak melaksanakan ibadah haji di Makkatul Mukarramah, padahal angkamui guru tak pengajian setiap malam Jumat di Masjid Raya di Wajo ini. Buktina maka da alena nasabak nalingi cicing. Pak Nitay makadang kay guru tak, padahal kalau terakhir pada waktu itu jemaah haji Kabupaten Wajo tidak mungkin joka guru tak nadiga kena kapala imun rina kita yang terakhir, tapi maginang katuliang kena runtuk mata wapa guru tak sidupai na pampengi jama mak jama si bawa guru tak jadi yakin maka dari guru tak tongangi, tapi juga ragu maka dana dena gaga pasawa imun rina tidak ada mijamah haji kita yang kalau terakhir. Kemudian ketemu lagi naludungi cicin na panalik guru tak na tesi maka dalin na tonga ga. Jadi ro cici peresok dan nalengi walaupun na poji maka dade meka mitai ya korewa kak matu meka tesi ka dalin na tonga ga karena belum ada HP. Pas selesai pelaksanaan ibadah haji, rewai kemudian mengadakan syukuran. Nak gangkulen na pahadir guru tak. Dan ketika guru tak hadir, nasubui liman ne rumah cicinge. Aga nasang kadaitan niya to ngakapang. Laba iro ciciku. Itu Pak nasa diru ka sana pake be. Pas si lampu ka nasa guru tak, naludung iro cicinge na panapampenga nga. Maka dali cici mu demu ihlas malenga. Dari situ dia yakin maka da guru tatongang, tapi dia tanyakan aku keluargana maka da menre tonga gi maka guru ta nasai de tuliang kami mah pengajian aku masih gi. Dari situ mukjizatnya ulama bahwa bisa dia berada di 2 tempat dalam waktu yang kita tidak bisa ukur secara logika, tapi dalam keimanan itu terjadi.
Gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah juga demikian. Dua nonroi maka toba dalam satu waktu. Maka toba yoko pangkap alina toko penrang. Muri na manasi runtuk na pangewan na paaruntukang. Nasaba angka muri na ko pangkap matoro kang isandalana. Nite gurutta maka toba alina giling isandalana napa alina to makatanya ng isandalana gurutta. Iya koe penra makoto. Si sanarewa si runtuk ko pesantrennya aga nasero pule penrang kanjak pakato ba na gurutta ko penrang nasa ngaji mo balik nakui pangkap makato ba nasa de alina toha sehingga ia tay dua mapangewang berdebat dan persoalan ini ne pangolo ko gurutta aga jawaban na gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah informasi saya terima aga nasa gurutta makadami ia ko iya muita makato ba iya to ngatu papisaw niya to. Selesai, itu jawabannya. Artinya apa? Ulama itu diberikan karamah, apalagi Nabi yang diberikan mukjizat. Rasulullah dalam kajian ilmiah hanya 0,05 detik dia sudah bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia nak ciri detik kalau kajian ilmiah. Karena dia menggunakan, karena istilah dalam ilmu fisika itu ketika cahaya dipertemukan dengan cahaya, inti maktron itu ketemu, kemudian itu menjadi seberkas cahaya. Kecepatannya itu bisa sampai dengan jarak itu hanya 0,05 detik sehingga dia bisa sampai. Ini secara ilmiah sudah ditemukan. Tapi Mi'raj itu masalah. Nasabak sains tidak bisa bicara, dia nulle mak bicara kan kayero. Makanya agama itu ada ranahnya akal, ada ranahnya kalbu. Akal hanya memikirkan sebab akibat, tapi kalbu meyakini yang lebih. Maka Isra Mi'raj adalah dua peristiwa yang harus menyatukan antara iman dengan akal. Kapan akal minta pakai, maka dari situlah dia mengatakan Rasulullah itu bermi'raj hanya dengan ruhnya, tidak dengan jasadnya. Nasaba ya komelu ya lah kali balakang tau katulu-tulu manipih waddi lau Jakarta mapepe pada 5 nek matinro. Kalau dia menggunakan kaidah orang yang bermimpi, tapi Rasulullah diperjalankan. Nasaba makadai orang ahli ia ko iperjalankan inabita pasti hancur tubuhnya dengan kecepatan itu. Nasaba pure nataliti tawe maka ada bintang yang paling dekat dari bumi itu adalah 10 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun perjalanan cahaya napai bintang yang paling dekat. Padahal langit itu dihiasi dengan bintang. Nayero langi enalawi nabita sampai langit ke-7 bahkan ke Sidratil Muntaha. Berarti siaga belana eden wisang. Yang jelasnya tepat mi pakai. Nasaba iya ro malaika okko mematui langi monro langi minonroi iya minano okkolino narekuyelengi tugas yaitu ampai malaikat penjaga siang hari dan malam hari si selle lengi jaga kowani liati jaga kosoi. Makanya si runtu iko subui, dari situlah malaikat malam dengan malaikat siang ketemu dan juga di waktu asar ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah sebab 2 sip malaikat. Dari situlah kenapa ada namanya zikir pagi dan petang. Itu intinya. Kemudian ia kotomelo mak bicara hakikat. Maka dapekku yero peristiwa na nabita na sabak nakaji te secara ilmiah. Maka dadena mungkin secara teknologi bisa sampai na sabak masolangi tubuh na nabita karena kecepatannya. Maka dia tahu pandrite, jawabannya singkat. Kalau ilmuwan tidak, tahu pandrite maka ada bami. Ia kui palalangi dia nama solang. Ia mikoli nama malalang wadi jaji. Makanya di situ asra diperjalankan. Tanya alena kejadian di royase pak. Ia koli nama putara hanya 24 jam, tidak bisa lebih. Tapi ia kui putarai namo ke 50 dito. Jadi kalau manusia berjalan normal sesuai dengan hukum alam,
ia rojangnya dia mungkin kuat di lambak mi dia mungkin melesih, tapi ia kolai pacenei namo kasiratu jajito. Nabi tak diperjalankan oleh Allah melalui malaikat. Nah iya malaikat Jibril makhluk cahaya, makhluk cahaya. Nabalai jolo, na operasi jolo Nabi tak, kemudian mengambil air Sam-Sam, dia cuci. Dari situlah dalam ilmu sains mengatakan, dari situlah tubuh Nabi dirubah menjadi cahaya, karena memang Nabi intinya adalah cahaya. Nasabak makadai Nurum Muhammad. Ini yang dikaji ulama kita. Tapi simpelnya begini, ia narekomelo kiyakini makadai perjalanan Nabi dari langit pertama sampai ke langit ketujuh diantar oleh malaikat sitonganna dia nama rajing, karena Nabi Isa saja diangkat ke langit. Jadi engkau Nabi akan menrek ko langit dan belum turun sampai hari ini. Nanti di akhir zaman akan turun, itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu tidak hancur badannya, berarti bisa ketika Allah yang memperjalankan. Kan kendaraannya maka dia burak. Burak juga sebenarnya itu cahaya, kilat. Walaupun dia adalah binatang, narekone bicarakan itu pandrita maka dah olok-olok. Dan dalam hadis memang menyampaikan seperti itu. Tapi ulama kita mengatakan burak sebenarnya itu karena kecepatannya seperti cahaya, maka ia Nabi tak didampingi oleh dua malaikat, kemudian kendaraannya adalah cahaya. Rasulullah sendiri adalah cahaya, dan itu bisa cepat. Makanya di dalam bumi ini sekarang ada itu Pak Bu, buku yang membahas ini muncul. Saya kemarin ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Atik. Profesor Dr. Atik ini kecil sekali orangnya. Dia yang merancang pesawat N219. Perancang pesawat, saya ketemu di saya ketemu di Lombok. Saya bertanya ke beliau, ternyata angka cik dirumus dalam matematika itu tidak dipecahkan sampai hari ini. Ya, jadi saya sempat catat itu. Jadi ada rumus di matematika itu yang dalam ilmu fisika dan kimia sampai hari ini tidak ada yang bisa pecahkan. Jadi ada koma di situ, kemudian ada akan asang. Kalau ini yang ditemukan, itu kalimatnya, karena dia orang sains. Iya kuya nasangi runtu maka orang bisa menembus jarak waktu yang di luar dari apa yang dilihat secara normal. Jadi lautanai maka ada bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nasang inilah yang dicari orang. Karena rumus ini ketika ditemukan, maka itu akan ditemukan jalan pintas itu. Ternyata para wali begitu. Jadi angka jalan pintas nolah dibukakan oleh Allah. Sebenarnya alam jin begitu. Alam jin itu jalan pintas. Itu alam jin. Itu makanya itu jinnya awet. Karena jin itu banyak. Nasabak magai tidak mati, tapi dia bertambah terus. Makanya orang Hindu, saya dapat buku kemarin dan baca itu sejarahnya. Orang Hindu, yaitu Hindu ya Pak Bu, mengambil ari-ari dengan plasenta. Jadi irunna nana itu, tidak tahu apakah irung juga namanya di sini. Irunna nana si bawa posina, dia ambil itu kemudian dia titip ke jin. Kalau kita tidak titip di jin, kan lebih bawah, harus dibawa ke London untuk dimasukkan dalam bank plasenta, dibayar 86 juta kalau mau titip. Sekarang kan sudah ada bank plasenta namanya. Jadi kota denna iposina nakta ya layero, disterilkan dulu, istilahnya jangan kena sinar matahari langsung, ambil formulirnya, isi, kemudian dikirim ke London, bayar 80 juta lebih untuk menitip itu. Magai itu obat. Ya kunadapi umuruk nanak tamatu 60-70
atau 56 tahun ada kerusakan pada sel jaringan tubuhnya, pesan langsung supaya plasenta itu dikirim kembali, tinggal direndam air hangat sampai berubah warnanya menjadi kuning, kemudian disuruh minum. Kalau orang stroke itu 3 hari sudah bisa jalan. Dan itu yang dipakai untuk awet muda. Makanya para biksu itu, orang Hindu, para di biarawan itu kadang proses ketuaannya lama. Kenapa? Nasabah ari-arinya dia titip ke jin. Kalau dia mau minum lagi, dia minum akan kembali kayak muda kembali. Saya baca bukunya itu. Makanya orang tua kita dulu, taman ini tradisi ya. Orang tua kita dulu narekolagai ari-arinna anak-anak dia tanam ke tanah. Nah lemak itu irunna anak. Napa natarika luku yasena. Maku matoka ko wajo. Napa tungal liling setiap malam Jumat. Begitu juga selama 3 Jumat. Hanya orang tua yang tahu, anak belakangan tidak tahu. Nah, kenapa? Ternyata salah satu cara supaya jin tidak ambil, tanam ke tanah. Ambil kelapa di atasnya untuk meletakkan surah Yasin supaya tidak langsung menyentuh ke tanah. Jadi rokalukue ya alami apa tadanga surah Yasin. Setiap malam Jumat dinyalakan lilin. Magai karena ternyata jin akan datang mengambil di malam Jumat. Dan ternyata itu tembus. Maka daya kodeni patungan liling nang kajinge mak dapir ya tu melo mala ya ro, anak itu tidak bisa tidur di malam itu. Itu anak sendiri terganggu itu, menangis sampai malam itu menangis. Magai karena ketika jin mampu mengambil itu, natakok matuk marajai, anak itu bisa kerasukan. Jadi ukun itu nama gampak jingit tamaiwi. Kalau dia ambil itu, makanya orang tua kita dulu natanam, istilahnya nalemai, napatarika luku yasena sebagai tanda, napatungan ngililing, kemudian dia meletakkan buku Yasin di atasnya supaya jin tidak mengambil. Itu ulama dulu di Jawa lakukan sampai ke Sulawesi Selatan. Tapi muncul aliran yang mengatakan menyalakan api kemudian ada surah Yasin adalah kemusyrikan karena dia tidak pahami ilmunya. Dia hanya melihat lahiriahnya. Makanya Pak Bu pasangi ya ko angka najama tawe, jangan langsung salahkan. Tanya dulu. Nasabah iya dunia wadi pada ijamae tapi lengi hukumna. Ya ko angka taloki buru mak bolo napa milau dong. Bisa jadi musyrik. Tapi boleh juga dia datang menyiram kuburan kemudian berdoa, bisa jadi sunnah. Kenroy okiniana. Ya ko lawiki buru mak bolo. Pure mak bolo napa makada opu nganu pasalama kae pasalama apo mu angke anakmu pure pak botingi aja mokke aja mula saiwi. Berarti itu adalah tawassut namanya. Tawassut itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang dalam agama. Tapi ya kalau ki buru mak bolo ki kemudian bacakan suratul Fatihah pure ta baca Fatihah atau pandrita. Kemudian kita berdoa, puang, talengak kasih baraka, taletui baraka anak-anak dan keturunanku, pada baraka angkai talengi atau pandritawe, ia natiasang tawassul, beda. Pada masyarakat buruk, pada milau doang, tapi carana milau doang, nasabari na beda hukumna. Ia ko milau doang langsung lo tau matewe maka da opuang anu, pas salama ya nakmu Pak menerima kau tu tomatoi kalau masih kubur kupur ma Pak Butik. Sabe kan me apo kupur Pak Butik aja mulai saja moke aja masukang ko ma motor aja mulai sai karena begitu. Itu tidak boleh karena itu adalah tawassut. Itu kemusyrikan. Minta langsung kepada orang yang meninggal. Tapi narekoloki masyarakat kubur ibacangi Fatihah loki ko kiburu naguruta ke Abdurrahman Ambodale almarhum loki ko kiburu naguruta saada kemudian kita bacakan Fatihah napa ki milodong ipuang
talenga kasih baraka. Teletui baraka bija-bijaku keturunanku pada baraka angkai talengnya tau pandritewe. Artinya kita minta nikmat yang sama sebagaimana Allah anugerahkan kepada orang itu. Maka itu namanya tawassul. Bedakan nih. Jadi cek dek tu bawang lesena nan caji musyrik, cek dek tu bawang nan caji sunnah. Tapi narekonita itawe pada masyarakat kuburu bisa ditafsirkan bahwa perbuatan salah. Narekode na pahang itawe. Yan ito na mega istilah kuburiyun. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dianggap melakukan pelaku bid'ah. Padahal semua ada dalil. Saya punya buku kemarin dari Kiai Haji Mustamar dengan Ma'ruf Hasim, 100 amalia NU yang sering disalahkan dan dibid'ahkan, semua ada dalilnya. Saya punya bukunya itu. Jadi angka mana dalilnya? Sekarang saya sering mengangkat itu ketika ada pertemuan di NU bahwa iya napa salah tahu karena dia tidak tahu. Megatoni tahu salah paham. Maka dan kagak dalilnya ya Allah milau hal yang sama. Ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kok siratal ladzina an'amta alaihim? Lalanna tau mualingnya papedalle. Kan itu yang diminta. Bertawassul. Jadi kalau ki masyarakat kubur, makanya tu buat timparui ku siro lo ki buru kalau masyarakat kubur aja na sambara ki buru lalu syari sampai ki buru tau pandrita. Supaya sebelum dia melakukan hubungan suami istri milau meman nyokopong Allah Ta'ala maka datang enggak matu keturunan pada iya kama kiro iyo pwede nene mo koronin kati nene mo koro kati nene nano koro iyo to koro desa kada niga iyo po ko nareko kiburu tau pandita lo kita sampai ulama-ulama kita yang disengkang dari asal dia banyak sekali datangi mereka kuburnya bacakan suratul Fatihah kemudian kita meminta kepada Allah aga beda na pak kong katau lete bola baru na to menre bola na nairita makanja bola na milaudongi epuang taletoka kasih dale papada kanjaknya kong ka bola kumatu itu sama. Ketika kita datang ke kuburan, kemudian kita meminta berkah yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama itu. Maka ada barakah lagi, nikmat karamah, nikmat kewalian, itu yang kita minta. Nikmat akhlak, nikmat ilmu pengetahuan, minta yang sama. Kama komiro, tapi ini yang banyak salahkan. Kemudian, mabila ada kamacan ini si jang. Saya kembali sholat natarimaya nabi tawatun nama meraja sitonganna aganna natarima bacaan naga gerakan naga atau ia rosampajange hanya sebagai oleh-oleh ya lagi nabi tak magai saya bahas kemarin malam di Masjid BTN Atakai maka dia ro nabi tak masampajang memang sebelum Miraj kan Isra dia sholat kenrilepa masam pajang yang pertama di Bukit Tursina sholat onrona Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapung Allah Ta'ala dun raka sampajan najama Baitalahmi Bethlehem onrona Nabi Isa jaji ketika Maryam melahirkan Nabi Isa di situ kemudian di Masjidil Aqsa dia juga sholat justru memimpin sholat Nabi dan Rasul ikut di belakangnya. Nabi taman caji imam. Di situ dia sholat. Berarti angka memang nasampajang sebelum Nabi melakukan Mi'raj. Nah sebab mas sampajang memang Nabi toko perjalanannya. Nah perlu Mi'raj. Pertanyaannya berarti akan terima Nabi tak. Nah sebab na jama memang nih. Angka tau pandrita makadah. Sampajang untuk umat. Angka tau makadade na pasipulu misampajan na yero nabi newe si runtu uko langi pertama sampai langit ketujuh ia naro na pasipulu nalay sehingga muncul dalam kitab mengatakan ia tu sampajan subuh sampajan na Nabi Adam ia sampajan loro sampajan na Nabi Ibrahim ia sampajan asara sampajan na Nabi Nuh ia sampajan mangaribi sampajan na Nabi Isa ia sampajan Isa sampajan na Nabi Musa
Muncul itu. Maka dan Nabi Adam sujud hanya di waktu subuh, baru dia mengingat bahwa ada kalimat di pintu surga ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Naitai angka asanna nabitta niga yaro, sehingga dia sebut. Dari situlah Nabi Adam ketika menyebut Muhammadur Rasulullah baru ditegur oleh Allah. Adam, niga pak guru ko yaro kalimat tinadenang ko pak guru ko. Akan asa Nabi Adam, nama ini saya melihat di pintu surga ketika engkau ingin memasukkan aku ke dalam surga. Pasti nama ini istimewa di sisimu. Akan asa po Allah Ta'ala dalam risalah mengatakan, seandainya seandainya Adam engkau tidak menyebut kalimat itu, maka aku tidak akan pernah menerima taubatmu. Bayangkan, yanatunah kada degaga sempajang ngesah narekodena salawa telori nabita. Degaga pak doang letu okko po Allah Ta'ala karena pintu langit tidak terbuka narekodena salawa telori nabita. Degaga ada depunga mak baraka non roi malaika milau dong narekodena salawa telori nabita. Maka wajar setiap muqaddimah kita selalu baca salawat. Dalam salat pun sininna sampai jange angka mana salawat. Angka sampai jatuh mati lagi sempajang yang paling singkat itu ada salawatnya. Dinasa kodena salawat tahu. Makanya semua sholat tidak sah narekodena salawat tahu. Doa juga demikian. Maka da kenre waktu ne baca salawat ini menibawang. Meki pamulana, meki tangana, meki capak ini menibawang. Makanya biasa tunali tarai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina atau tidak ini menibawang. Ya kota tari sayyidina mapakiadai. Ya kode tari sayyidina itu tetap salawat yang sah. Kegayasan barakna milau ka wae rinung matanganga mapak guru natakok madakka ka mapangajian nga takok madakka ka. Saya minta air minum. Kemudian angka tau sijap malawe air botol kemudian napinreka nga. Oke, maka betul apa yang dia lakukan. Tapi nareko angka tahu malay air akuah napa malato peneh napa tadang yuk yese napa peneh atau lepa-lepeh napa nabawa ya rawai rinung elokoro. Sebenarnya sama fungsinya, tapi cidi mapakiada satu hanya mengambilkan sesuai dengan perintah. Makanya tau pandita tamakada ia konatari sayidina yana tu tau mapakiada lauri nabita narekodena tadi sayidina itu tidak masalah. Makomir kedudukannya, tidak usah perdebatkan. Sebab aku sampajangnya pakai sayidina dan mengatakan sayidina itu kan Tuhan taniyah. Nabi Yusuf lagi dalam Al-Quran itu menggunakan kata sayyidi. Makanya sitongannya tidak usah dipermasalahkan. Ulama kita dari dulu sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis, tidak mungkin dia sampaikan kalau tidak ada dalil. Tapi mega makoko atau pae napay talungas suma guru maring kalingatonyo ku YouTube kiyay na YouTuber sehingga langsung menyalahkan semua amalan ulama kita. Bahkan makada degaga atau pandrita kuro palaku bida amanam ni pade akali barakanna kung kadoktoro ahli kemudian angka parawa mak baju parawa mi denang kana sekolah. Napaki mi baju parawae, napamalapat tes jantung, napati nakatani-tani pengukur. Letu makada salah semua padahal dia kena sekolah. Sehingga kita, ulama kita itu mengajarkan sangat arif akan asa guruta. Ia kode pemusangi ilmu alat untuk berpatwa, aja lalu berpatwa. Acuriban ni tau pandrita pendapat namu palete. Sehingga saya sampai hari ini tidak pernah berpatwa. Mapamula macarama tu dengan patwa. Saya hanya sampaikan apa yang sudah disampaikan ulama dalam pendapatnya. Usampaikan makadamakui menurut tau pandrita. Maka dia kuya saya mengikuti pendapat ulama itu. Magai nasabak saya belum berhak mengeluarkan patwa. Apa asera pak disangan na kuasai tenapa di mapatwa. 9 ilmu. Maka di guruta Profesor Dr. Karim Hafiz ia panawat di mapasala te masalah ilmu hadis narekonul lema palai 300.000 hadis Nabi baru bisa dia mengatakan itu ada keliru dalam hadis. Kenapa?
Karena kalau dia sudah hafal 300.000 hadis Nabi, berarti 1/2 dari hadis yang ada dia sudah hafal. Iya konapai talluhat desa kullu muhdatsatun bid'ah. Sibaman tasabba. Iya miroya pala aja lalu tamap pasalah. Di Sengkang ini gudangnya ulama, dan bukan ulama sembarang. Kalau di Jawa ada istilah ulama langitan. Kalau langitannya Sulawesi Selatan, sebenarnya itu di Sengkang. Makanya syukuru kidi tawajoe. Jangan sampai berkembang paham yang justru menyalahkan ulama-ulama kita yang ada di Kabupaten Wajo ini. Pelihara itu. Nasabauk itu monro barakai. Itu penting saya sampaikan. Aja tamabila lo mak guru kacinga-cinga mabila lakda nang kamanamui gudana pak disengangi angkamui barakai aku Sengkang. Makanya saya sering mengatakan pakai ulama-ulama kita di sini pengajian kitab. Tapi to lima kotoje rowi tatawe pak. Mandari maga na puji toko lengi. Pak do cili je masalah. Ya tur tania pak disangan nasapa to limelo miliang tapak makum mati pita pak no madari kak makada aga beda na pak gamina na supalako ko sidrap si boko Sengkang pada mui itu pacuka matona pake marica matona pake oko sidrap ya mato lemyon ronna. Nah itu artinya apa? Kadangkala kita jangan menganggap bahwa yang dari luar itu ilmunya hebat. Tidak. Angkamui barakak ku guruta. Cuma ada tradisi ulama kita denak derengi na rekodeni lau. Biasa begitu. Nasabak magai. Prinsip na guruta yang tinggi alim allama akan asang. Di mana-mana itu yang cari sumur itu timbah. Bukan sumur yang cari timbah. Apa nih? Tanya pasero tanya bungel lo sapai pasero suruh lo sapai bujunge temannya. Jadi aja nagurut lo tuntut to lalu ini lo maku tanah karena di situ barakahnya ilmu. Nah, itu penting. Makanya ada ulama itu tidak keluar dari pondok. Yoli termasuk Gus Bahodin Nur Salim itu bukan ulama sembarang. Kenapa? Ya minawat di loko tuh nareko angka sanat gurunya si sambung. Biasa dia ke situ. Tapi kalau tidak, enggak mau. Magai, karena dia pakai itu. Nah, sengaja je, ya nabungin lo sapai pasero masalah itu mabele barakai. Ya maka pasero lo sapai bujungnya cocok nih. Artinya ulama kita itu adalah sumur, kita adalah timba. Maka kita yang harus datang. Untuk supaya mak barakai. Tapi ya makokoe oko manilala kamarae mak guru si batau pandrita. Nah, sehingga ilmunya dapat, adabnya tidak. Sehingga mega tahu makokoe dena pakaraja loko tau pandrita. Itu yang banyak. Jadi lete pak disangana tapi adabnya tidak pindah karena belajar di YouTube. Gitu. Makanya saya itu penting mengatakan harus menyambung sanad. Beberapa ulama kita itu saya memang sengaja datangi yang di Jawa untuk meminta menyambung sanad, minta supaya amalan-amalan tertentu itu untuk diijazahkan. Karena ada namanya kalbu yang harus nyambung. Makanya tuh guru tak koma pengajian ini termasuk di Masjid Raya itu masih menjaga tradisi. Mimbarnya itu mimbar yang dibawa, yang duduk. Tanya mimbar tatong makoh. Kenapa? Itu ada rahasianya Pak Bu. Mimbar yang duduk itu itulah mimbar sunnah. Yang kedua, ulama ketika duduk mengajar, santrinya duduk di depannya, kalbu ulama itu lurus dengan kepala santrinya. Sehingga itu terkoneksi. Mayana riasa barakak pak disangang. Maka itu yang tidak mau berdiri di mimbar. Jadi tudang nyokoro. Nasabak kalbunya ulama itu lurus pas dengan kepalanya jamaah. Para habaib itu jarang di mimbar. Biasa diambil kursi kemudian duduk. Kenapa? Karena itu yang dia pakai. No? Maka dalam piku carana secara ilmiah Pak, ia kawai bisa lurus jaringannya dengan HP cepat masuk. Secara ilmiah. Nah, maka dah magi penang kay cium, mana kay bau lima na tau pandrita.
Bukankah itu terlalu memuliakan? Tidak. Kita cium tangannya ulama karena tidak pernah lepas dari zikir. Kita cium itu jalan pintas. Makai nasabah ia kui bau wiliman atau pandrita, berkahnya bisa pindah. Maka dapat diga, wading. Flash disk saja dikasih masuk di laptop, baru diinstal bisa masuk Al-Quran 30 juz. Tangannya ulama begitu, yang selalu berzikir itu menginstal doa ke kita. Makanya ulama kadang meletakkan tangannya di dada kita, itu sudah tenang. Kenapa? Karena sudah masuk resonansi nur yang ada di tangannya, dan itu karena zikir dan bacaan Al-Quran. Maka itu sampai ini di NU, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Asadiyah, kadang kalau datang ke ulama mencium tangannya, bukan menyembah tapi minta berkahnya. Maka dan ke dasarnya angkah sahabat saja minum darah kotornya Nabi. Kalau kita mengatakan darah kotor karena Nabi berbakam kemudian keluar, dia minum itu. Nabi mengatakan ketika darahmu dengan darahku bercampur, maka api neraka tidak akan menyentuhmu. Nama kuamiroma itu berkah. Kemudian tama kak sampajangi. Iya ro sampajangi Pak Bu, nasaba ang kami menasampajan na jaman nabita, maka kuat penjelasan ulama mengatakan bahwa iro nabita laiburaiwi. Nasabakan kesusahan atau diboikot perekonomian, istrinya meninggal, pamannya juga demikian. Kemudian Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap langsung. Ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha dari langit ke-7, malaikat Jibril itu cahaya terbatas. Makanya karena dia tidak bisa naik ke langit ke Sidratil Muntaha, tidak bisa. Makanya dari situ kitab Barzanji mengatakan anta nurun fauka nurin. Mereka tahu manggai bahwa kalimat itu ya naruh ada kolalana Barzanji adalah kemusyrikan, karena dia mengatakan nurnya Rasulullah ya seininya cahaya puang Allah Ta'ala. Itu pemahaman yang keliru. Kalimat anta nurun fauka nurin artinya cahayanya Nur Muhammad mengalahkan cahayanya malaikat Jibril. Nah sebab Jibril cuma sampai ke langit ke-7, tidak bisa naik ke Sidratil Muntaha. Rasulullah bisa tembus ke sana. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Apa Nabi tembus? Dari situ dia kemudian mengucapkan salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jajiyatu tahayyai komunikasinya Nabi tasibapung Allah Ta'ala. Makanya aja pasti sambung-sambung tahiyatun barakatuh salawat asyhadu an la ilaha illallah. Aja kasih jeda. Ada sakta di situ, ada tumaknina di situ. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lepang. Karena itu ucapannya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Upas salam anu Muhammad dan berkah atasmu. Akan asa nabita assalamu alayna tapas salama pakapo wa ala ibadillahi sholihin. Nani atamu yang soleh. Jadi kini iya Pak nakadana puang Allah Ta'ala upas salama ni usuk dia nabi ngarang jamaahku urusanmu tahu saya kui mondri yang penting salama naya. Tapi Nabi tidak. Akan asa Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka dia hakiki ya kui ya tu mubaca itai alemu mangolori Nabi ta si bapuang Allah Ta'ala ya natunasang dua temas sarang talu teman laisang. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.